Action, minasan, konnichiwa, pau des. Ketika teman-teman berkeinginan untuk pergi ke Jepang, baik itu dengan magang, Tokutegino, atau visa-visa lain, tentunya sebagian dari teman-teman kita ada yang melakukan riset, khususnya tentang bagaimana kesulitan di bidang tersebut, bagaimana pekerjaannya, apa plus minusnya, dan salah satunya juga yaitu adalah masalah gaji, ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena gaji itu sangat penting sekali. Tujuan kita berangkat ke Jepang dari Indonesia yaitu adalah untuk agar bisa mendapatkan pendapatan yang lebih daripada di Indonesia dan bisa mendapatkan penghidupan yang layak seperti itu kan, sehingga gaji itu sangat penting sekali. Nah, jadi sebagian dari teman-teman kita yang mungkin melihat referensi dari beberapa senpai yang ada di Jepang, mereka melihat, wah ternyata gaji di bidang ini gajinya segini, di bidang ini gajinya segini, seperti itu ya. Nah, jadi sebagian teman-teman kita ada juga yang bertanya kepada gue, khusus di bidang restoran, seperti itu kan. Sebenarnya berapa sih gaji paling kecil di bidang restoran, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita masalah gaji ini ya, gue nggak bisa menggeneralisirnya hanya di satu bidang saja. Karena kalau di Jepang itu ada yang namanya itu sistem Saitei Chingin seperti itu, atau gaji pokok atau gaji UMR. Dan setiap UMR di Jepang itu berbeda-beda setiap prefekturnya. Misalnya antara Fukuoka dan Tokyo itu beda, antara Fukuoka dan Osaka itu beda, antara prefektur Fukuoka yang ada di Kyushu sama yang di Miyazaki atau Kagoshima itu berbeda seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue akan mencoba menjelaskan berapa sih gaji paling kecil itu secara umum di seluruh bidang. Nah, maka dari itu buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, di Jepang itu untuk gaji UMR per prefektur itu berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat berapa sih gaji terkecil di bidang tertentu, itu kita tidak bisa bandingkan ya. Misalnya, teman-teman itu melihat gaji minimal di restoran di daerah Shikoku, misalnya di Takamatsu atau di Kagawa, ketika teman-teman bandingkan di daerah Tokyo tentunya berbeda seperti itu kan. Nah, jadi di sini kita harus bisa lihat dari Saitei Chingin atau UMR seperti itu. Tetapi untuk bidang-bidang tertentu ya teman-teman ya, mereka itu punya Saitei Chingin khusus seperti itu. Misalnya di bidang otomotif atau misalnya di bidang konstruksi, mereka punya Saitei Chingin khusus seperti itu, kayak Tokubetsu Saitei Chingin lah seperti itu ya. Di Fukuoka sekarang UMR-nya udah 1000 berapa ya? 980. Ya, pokoknya nanti jadi 1000 deh. Kita anggap aja di Fukuoka itu 1000. Nah, nanti jam Saitei Chingin itu dikalikanlah dengan jam kerja. Misalnya seperti ini. Anggaplah di Fukuoka kan tadi 1000 tuh. Anggap untuk bidang restoran 1000. Nah, 1000 itu dikali 8 jam kerja untuk satu hari. Artinya, ketika teman-teman bekerja di jam pokok aja, di luar lembur, itu gaji teman-teman udah dapat 8.000 ya satu hari, kalau upah per jamnya 1000. Mungkin di daerah lain ada yang 900 atau 950, tinggal dikalikan 8 jam saja kalau sekiranya jam kerjanya itu gajinya itu per jam. Nanti kalau misalnya dalam satu minggu itu kan totalnya 40 jam. Ya dikalikan saja 40 jam dikali 1000 artinya 44 mang seperti itu ya, atau 40.000. Atau kalau kita rupiahkan sekitar 4 juta lah ya seperti itu ya. Nah 40 jam dikali 4 minggu ya, atau 1 bulan itu totalnya kan 160 jam. Ya berarti artinya itu sekitar 16 ribuan, 160 ribu seperti itu kan, atau 16 juta lah kalau dirupiahkan. Tetapi kan jam kerja pokok itu biasanya di 173 jam per bulan ya kalau kita lihat di rata-ratanya. Nah, jadi umumnya gaji pokok ya, kalau kita bicara UMR itu ada di sekitar 17-an. 170 ribu yen atau 17 mang, atau kalau kita rupiahkan di sekitar 17 juta atau 18 juta lah seperti itu ya, tergantung UMR-nya. Nah, tetapi untuk Tokutegino tentunya gaji UMR itu tidaklah pantas ya teman-teman ya. Jadi ini fakta ya, ini penting ya gue sampaikan kepada teman-teman ya, karena ada teman-teman kita yang curhat. Waktu itu di Fukuoka gaji UMR-nya itu adalah 940. Si teman kita kebetulan bekerja di restoran itu gajinya GQ, gaji per jam, bukan GQ, bukan gaji per bulan seperti itu loh. Jadi gajinya itu ditentukan seberapa banyak jam kerjanya seperti itu kan. Nah, kalau misalnya gajinya UMR aja 940,
Itu untuk visa TKUT gini menurut gue sangat tidak pantas sekali. Kenapa demikian? Walaupun teman-teman tidak memiliki pengalaman, bahasa Jepangnya masih pas-pasan, tetapi teman-teman ada 2 sertifikat, yaitu sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Jadi tidak pantas rasanya ya, bagi gue pribadi ya, tidak pantas untuk pemegang visa TKUT Gino mendapatkan gaji UMR. Bahkan Baito itu gajinya bukan UMR ya teman-teman ya. Waktu di zaman itu, sekitar 2 tahun yang lalu, si teman kita curhat, Saitei Chingging Fukuoka kan 940. Sementara Baito di tempat gue aja, itu dulu dapatnya itu 950. Sekarang udah 1000 seperti itu. Masa ya besar gaji Baito daripada staff yang memiliki skill seperti itu kan? Kalau Baito kan mereka nggak punya skill. Jadi intinya di sini gue rasa UMR tidak pantas untuk pemegang visa TKUT Gino. Nah, jadi berapa sih rata-rata tawaran gaji untuk pemegang visa TKUT Gino? Nah, karena ini masalahnya antara tiap prefektur berbeda ya teman-teman ya. Jadi kita di sini ambil tengahnya aja beberapa lowongan yang sering gue lihat. Untuk beberapa lowongan pekerjaan yang sering gue lihat, terlepas di prefektur manapun, kecuali kita bicaranya kecuali prefektur Tokyo sama Osaka, mungkin UMR-nya jauh lebih besar seperti itu ya. Di luar prefektur tersebut, tawaran-tawaran gaji untuk pemegang visa TKUT Gino di bidang selain konstruksi otomotif ya teman-teman ya, konstruksi dan otomotif, itu rata-rata gaji pokoknya ada di 18 sampai 19. Kalau yang besar ada di 20 sampai 21 seperti itu ya, Mang. Atau kalau kita simpelnya aja dalam rupiah ada sekitar 18 juta sampai 19 juta. Kalau yang paling besar ada di 20 sampai 21 juta ya teman-teman ya. Itu gaji pokok saja, belum lembur. Nah, kalau misalnya termasuk lembur, kadang ada yang sampai 25 mang atau 25 juta. Kadang include lemburnya itu sekitar 45 jam seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa rata-ratakan ya, kebanyakan gaji TKUT Gino itu adalah GQ, gaji per bulan, bukan GQ. Ya, GQ juga ada sih. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih otokunya GQ sih ketimbang lebih otokunya GQ, gaji per bulan ketimbang GQ. Kenapa demikian? Selama ini gue bekerja dengan gaji GQ atau gaji per bulan. Yang mana kalau misalnya jam kerjanya tidak memenuhi standar gaji bulanan, kan dalam 1 bulan itu kerja itu 160 jam atau kalau sesuai standar hukum kan 173 jam. Kalau misalnya tidak sampai 173 jam, gaji tetap dibayarkan penuh seperti itu. Kalau misalnya lewat dari total standar jam kerja yang ditentukan, itu akan masuk lembur. Tetapi kalau misalnya gaji-gaji per jam atau GQ, ya gajinya sesuai jam kerja. Kalau misalnya 150 jam, ya kalilah 1000. Kalau misalnya UMR 1000, seperti itu. Artinya cuma dapat 15 mang atau 15 juta. Kan rugi seperti itu ya. Kalau sekiranya teman-teman itu ditawarkan lowongan pekerjaan untuk bidang-bidang umum di luar pekerjaan yang punya Tokubetsu Chingging ya teman-teman ya, Tokubetsu Saitei Chingging, pikirkan lagi berapa pengeluaran teman-teman, di mana prefektur tempat tinggal, apa saja kebutuhan, apa saja yang harus dibayarkan. Ingat kalau teman-teman juga punya hutang di Indonesia ya, nah itu juga harus diperhitungkan. Kira-kira kalau gaji segini didapatkan, kira-kira cukup nggak untuk biaya hidup bulanan, cukup nggak untuk ngirim ke keluarga, cukup nggak untuk bayar hutang, cukup nggak buat nabung, cukup nggak buat invest. Itu harus teman-teman pikirkan. Kalau saran gue, untuk newcomer ya, di luar Tokyo dan Osaka, setidaknya tawaran gaji 19 atau 20 itu sudah lumayan ya. Di luar lembur ya, di luar lembur itu sudah standar menurut gue. Tetapi kalau sekiranya teman-teman untuk mendapatkan gaji 18 atau 18 ke bawah, gue rasa itu kurang worth it. Kenapa? Karena sekarang barang apa-apa sudah mahal. Apartemen juga harus dibayar. Apartemen itu biaya yang paling besar pengeluarannya di Jepang ya. Terus juga hokkeng, nenking itu harus dibayar. Kalau misalnya gaji 19 aja ya di Fukuoka, 19 aja itu kalau dipotong apartemen 2 mang, hokkeng nenking 4 mang, dipotong biaya listrik air 1 mang, itu udah 5 mang potongannya. Tambah pajak, nanti dapatnya 13 seperti itu loh. Nah 13 itulah nanti yang harus teman-teman pilih. Ini harus dibayarkan ke hutang, ini harus dikirimkan ke keluarga, ini harus disediakan untuk makan, ini disediakan untuk nabung, seperti itu ya. Kan jadi harus mikir seperti itu. Ya kalau sekiranya teman-teman dapat tawaran gaji yang rendah, minimal ada lemburnya, minimal ada zangyo-nya, seperti itu ya. Sehingga zangyo tersebut dapat menutupi ke pengeluaran teman-teman yang berlebih tadi. Misalnya duit zangyo bisa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk bayar hutang, seperti itu ya. Itu perlu teman-teman pikirkan.
Nah, jadi di sini ya, untuk gaji untuk gaji terendah di bidang restoran atau di bidang umum lainnya, itu bervariasi tergantung prefektur dan juga tergantung perusahaannya. Kalau sekiranya teman-teman dapat perusahaan yang besar, yang cukup terkenal, itu gaji tawaran awalnya itu cukup besar, bahkan untuk newcomer sekalipun. Bahkan ada yang tawarannya itu sampai 20 ke atas ya, tergantung perusahaannya juga. Ya, intinya gaji pokok itu relatif lah ya, relatif tergantung daerah, tergantung jenis bidang pekerjaan, tergantung perusahaan. Kalau perusahaan besar tentunya jauh lebih besar lagi pendapatannya. Terus juga faktor-faktor lainnya seperti itu ya, yang membuat gaji teman-teman itu bervariasi seperti itu. Tetapi ya seperti yang gue bilang tadi, kalau serendah-rendahnya sih gue rasa di 178 atau 180 lah ya, atau 18 juta ya paling rendah ya. Dan itu teman-teman harus pikirkan lagi. Kalau bisa setidaknya ya, carilah yang gajinya itu, kalau misalnya kita bicara GQ ya, yang tawarannya itu seenggaknya gajinya itu 19. Setidaknya ya, setidaknya. Karena kalau 19 aja seperti yang perhitungan kita tadi, itu teori udah 13, seperti itulah. Apalagi kalau sekiranya teman-teman tinggalnya di daerah prefektur yang besar. Apartemen itu jauh lebih mahal lagi. Mungkin tadi hitungan kita apartemen itu potongannya 2 mang, bisa jadi nanti potongan apartemen teman-teman 3 atau 4 mang. Kan jauh lebih terkikis seperti itu. Nah, jadi ini relatif gue bilang ya. Cuma kalau di Fukuoka gue lihat ya, beberapa lowongan restoran sih khususnya kan, karena gue fokusnya di restoran seperti itu ya. Ya di sekitar 19 lah rata-rata, atau 19.500 ya. 20 juga ada, tergantung. Ada juga yang sampai 22 tergantung perusahaan. Kadang beberapa faktor yang lain misalnya seperti TSK yang terlalu minta banyak uang shokai kepada perusahaan, itu juga membuat pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan uang gaji pokok yang mungkin akan sedikit lebih rendah kalau sekiranya TSK minta uang banyak seperti itu. Kemarin gue lihat lowongan kerja di Okonomiyaki, gaji pokoknya itu tawarannya di 191 atau 19 mang 19 mang 1000 ya teman-teman ya. Nanti dimasukin Zanggyo 45 jam, totalnya itu jadi 24.600, terus tambah THT 1 mang jadinya 25.600 seperti itu ya. Ya pokoknya berbeda-beda lah seperti itu. Gue sarankan teman-teman jangan cari gaji yang UMR seperti itu, jangan cari gaji yang kecil karena nanti kesulitan sendiri seperti itu ya, apalagi yang punya hutang. Nah, lebih kurang seperti itu sih pendapat gue ya tentang gaji ya. Ini relatif sekali. Kalau sekiranya teman-teman ada yang merasa dapat gaji yang lebih kecil, silahkan tulis di komen. Kita cari tahu apa penyebabnya. Dan semoga nanti teman-teman itu bisa dapat solusi. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.